Pertempuran sengit masih berkobar di Volchansky dan Lipsovsky arah Kharkov. Pasukan Ukraina berusaha menahan laju unit utara Rusia tidak mendekati kota Kharkov. Di arah Volchansky, pertempuran sengit terus berlanjut. Kelompok penyerang utara Rusia maju di area gedung-gedung tinggi dan ke arah selatan. Personel Ukraina dicegat saat mencoba menyeberangi Sungai Volchya. 7 upaya serangan balik Ukraina dihentikan, hingga 30 prajurit dilaporkan tewas. Di wilayah pemukiman Staritsa, unit utara Rusia menghalau 3 serangan yang terdiri dari 30 prajurit. Kerugian Ukraina berjumlah hingga 10 personel. Di arah Lipsovsky, angkatan bersenjata Rusia mempertahankan pertahanan di pemukiman tersebut. Pada siang hari, 4 serangan angkatan bersenjata Ukraina yang masing-masing terdiri dari 10 personel dicegat. Pesawat tempur Rusia menjatuhkan bom FAB-1500 di titik penempatan besar Brigade NSU ke-12 Ukraina. Selama 24 jam terakhir, kerugian personel Ukraina berjumlah lebih dari 250 orang, demikian dilansir unit utara Rusia 7 Juli. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina merilis rekaman Angkatan Laut latihan perang. Pelatihan armada Sungai Angkatan Laut Angkatan Bersenjata Ukraina berlangsung di Sungai Dnipro. Para peserta acara berlatih peperangan di sungai dan unsur lainnya yang melibatkan awak perahu, helikopter SAR, serta satuan yang beroperasi di pesisir sungai. Angkatan Laut Ukraina bersumpah menjaga kedaulatan Ukraina dari serangan penjajah Rusia, demikian keterangan video Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 8 Juli. Rekaman tentara Rusia melempar TM-62 sebagai granat ke gedung yang dikuasai personel Ukraina beredar di media sosial Telegram. Ini adalah rekaman video ketiga yang beredar dalam sepekan terakhir di mana TM-62 menetralkan lokasi tempat persembunyian personel Ukraina. TM-62 adalah ranjau anti-tank Uni Soviet yang dibuat dalam banyak varian. Ranjau ini memiliki sumbu pusat dan biasanya muatan peledak seberat 7,5 kg, 17 pon, tetapi variannya sangat berbeda dalam hal detail. Ranjau ini dapat dipasang secara manual atau otomatis dari mesin peletakan ranjau. Dalam rekaman yang jadi perbincangan, personel Rusia melemparkan granat ini ke posisi musuh. Waktu antara melempar ranjau dan memicu sumbunya sangat singkat dan para prajurit sekali lagi hampir tidak mempunyai waktu untuk meninggalkan sektor yang terkena dampak. Kasus pertama dan kedua, demikian keterangan videonya 7 Juli.
Setelah beberapa pekan terlibat pertempuran intens, pasukan Rusia merebut mikrokanal distrik Chasiv Yar dari tangan Ukraina. Kekalahan Ukraina ditandai dengan mundurnya pasukan Zelensky dari kanal Chasiv Yar. Divisi Lintas Udara ke-98 Ivanovo 7 Juli merilis kompilasi rekaman pertempuran di distrik Chasiv Yar. Pasukan pendarat Rusia menyerbu gedung-gedung tinggi berubah menjadi benteng dan menghancurkan kendaraan lapis baja NATO. Unit penyerangan Divisi Lintas Udara ke-98 Ivanovo bergerak maju di area kanal, menyerbu gedung-gedung tinggi yang dilengkapi musuh ke dalam benteng nyata, pusat pertahanan yang kuat. Kru drone FPV mendukung pesawat serang, menghancurkan peralatan NATO. Rekaman tersebut menunjukkan pengangkut personel lapis baja M113 Amerika terbakar, namun tidak terselamatkan oleh jaring anti-drone. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan pada 8 Juli, militer Rusia total kehilangan 552.190 tentara di Ukraina sejak dimulainya invasi skala penuh 24 Februari 2022 hingga saat ini. Jumlah ini termasuk 1.200 korban yang diderita pasukan Rusia selama sehari terakhir. Pasukan Vladimir Putin juga total kehilangan 8.171 tank, 15.685 kendaraan tempur lapis baja, 20.150 kendaraan dan tangki bahan bakar, 14.966 sistem artileri, 1.115 sistem roket peluncur ganda, 880 sistem pertahanan udara, 360 pesawat terbang, 326 helikopter, 11.893 pesawat tanpa awak, 28 kapal dan perahu, dan 1 kapal selam.